Turgos, ada Kak Naomi, dan juga ada Kak Elin. Dan ada siapa lagi nih? Kak? Ada Kak Dirut sebagai pemusik kita hari ini. Nah, adik-adik, untuk itu sebelum kita mulai IPA, apa nih Kak Ellen yang harus disiapkan? Yang pasti adik-adik harus menyiapkan hati adik-adik dan pikir dan adik-adik. Iya, Lalu apa ya? Apa lagi Kak? Alkitab. Jangan lupa. Lalu apa lagi Kak? Kidung Ceria. Lalu apa lagi Kak? Apa lagi ya Kak? Persembahannya juga, dan jangan lupa pastikan kalau sudah pakai baju yang rapi. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke deh adik-adik, kalau kayak gitu kita akan mulai IPA kita. Untuk itu kita mau bersaat teduh. Ya, yuk kita semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari adik-adik boleh minta kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus memimpin ibadahnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, Kak Naomi, sekarang kita mau sapa-sapa dulu nih adik-adiknya dari sektor 1 sampai 16. Di sektor 1 ada siapa aja Kak Naomi? Di sektor 1 ada Rafael, ada Zora, ada Valeska, ada Rowena, dan juga ada Zevanya. Lalu di sektor 2 kalian ada siapa? Ada Aldo, ada Rere, ada Kalista, dan Justin. Iya, dan juga di sektor 3 ada Gaby. Halo Gaby. Di sektor 4 banyak nih Kak. Ada Cleon, ada Dasha, ada Jeremy, Joel, ada Jos, Amanda, Yohanes, Jessica, dan KKS satu lagi ada Nata. Oh iya, ada Nata juga. Lalu ada di sektor 5 ada Jonathan dan juga ada Reina. Di sektor 6 ada Benaya, Yoel, serta Gilbert. Lalu di sektor 7 ada Nea, ada juga Briana, ada juga Rehan, dan juga ada Kenzi. Nah, di sektor 8 ada Darius, ada Edgar, Anna, dan Gevi. Sektor 9 nih ada Kristabel, ada Obi, dan juga ada Benaya. Sektor 10 ada Vero, ada Rahel, Evan, Semita Kak. Nah, sektor 11 nih Kak, ada Alan, ada Altar, ada Mika, ada Jonathan, dan juga ada Gauri. Ada Shalom juga Kak. Oh iya, ada Shalom Iya. juga, betul. Sektor 12 siapa aja nih Sektor Kak? 12 ada Tessa, ada Gaby, Emma, Desire, Monica. Nah, sektor 13 nih. Banyak nih Kak Erwin. Paling banyak Kak. Ada Darren, terus ada siapa lagi Kak? Ilori, ada Shalom. Lalu ada siapa lagi Kak? Ada Marvel, ada Kristo, ada Kana, ada Clarissa, juga Matthew, ada Matthew, Lukas, Valerie, Karen, Revo, Renan, Willy, ada Mark, Tania, Kalista, Kevin. Sektor 13 banyak ya Kak? Banyak sekali, puji Tuhan ya Kak. Iya, sektor 14 juga jangan lupa nih. Ada Joseph, ada Matthew, ada Boaz, ada Ovel, ada Meira. Lalu ada siapa lagi Kak? Ada Hana, ada Darren, ada Sharon, Sharon ya Kak? Ada Sharon, betul. Lalu di sektor 15 ada lagi Kak, ada Michael, ada Gabriel. iya benar. Kalau sektor 15 berarti Kak? Sektor 15 ada Karen, ada Rahel, ada Gabriel, ada Kimberly. Dan di sektor 16 ada Axel dan juga ada Beva. Iya, nah itu dia tadi adik-adik. Semuanya sudah disebutin, kalau yang belum disebutin nanti bisa disebutin sama kakak-kakaknya minggu depan ya. Oke deh adik-adik. Yuk, Kailin, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dulu Kak Naomi. Tapi kita mau ajak adik-adiknya untuk bangkit berdiri. Iya, yuk adik-adik berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. yes. Yuk, kita mau nyanyi apa nih Kailin? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Coba tangan kanannya sebelah mana tangan kanan? Nah, tangan kirinya? Oke, tangan kanan dan tangan kiri ya. Nanti kaki kanan sama kaki kiri juga nanti ke depanin ya adik-adik ya. Oke? Oke Kak. Ya, sama Kak Dira. Kakak Dira. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tepuk tangan
Boleh duduk, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau doa dulu Kak Naomi, meminta pertolongan Tuhan Yesus memimpin ibadah kita pada hari ini. Oke, Kak. Yuk kita mau lipat tangannya, tutup mata, dan kita mau bernyanyi dulu nih Kak Direk. Yuk adik-adik kita nyanyi lipatlah tangan, tutup mata. 1, 2, 3. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur saat ini kami telah melakukan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik, seturut dan sekehendak dengan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ini saja doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke deh adik-adik. Kailin, kita masih mau nyanyi lagi nih. Iya. Iya ya, kita masih mau bernyanyi. Untuk itu kita mau ajak adik-adik untuk Bangkit berdiri. yo, anak-anak Allah. Yesus Kristus, yes. Kita mau bernyanyi yang jaga kusela Dari Kidung Ceria 36. Yuk. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Baik yang kedua. Yang beribadatku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Oke deh adik-adik, yuk. Nah sekarang adik-adik kita mau baca Mazmur. Ya. Yang terambil dari mana Kak Nomi? Dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Tapi Kak Nomi adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Oh iya adik-adik, Kak Nomi sama Kak Lin udah siapin Alkitabnya Iya, nah nih. adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya dulu. Iya, yuk buka dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Yuk, Kak Nomi sama Kak Lin juga ikutan buka. Iya. Sudah ketemu semua? Nah, kalau sudah ketemu semua, adik-adik nanti ada teman kita yang akan membantu Kak Elin dan Kak Naomi untuk membaca Mazmur, yaitu Dari Meira sektor 4. Oke deh. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan
bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian adik-adik pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Nah, sekarang Kak Naomi, kita mau dengerin kesaksian pujian dari adik-adik kita nih. Iya nih, yang pertama Kailin, ada Gaby dan Tessa dari sektor 12. Lalu ada Mignia dari sektor 7 dan ada siapa lagi Kak? Dan yang terakhir ada Altarik dari sektor 11. Yuk kita saksikan kesaksian pujian dari teman-teman kita. Dari GPIB Jatipon, dan hari ini saya akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih. Wah, Kak Naomi, Kak Direk, tadi kita sudah melihat penampilan dari adik-adik. Gimana tadi Kak Direk penampilannya? Keren banget Kak, aku bangga loh adik-adik lain kita bisa berkreativitas terus melayani Tuhan loh dengan Wah. pelayanan mereka, keren banget loh. Iya, puji Tuhan ya kakak-kakak. Nah, Kak Dira, Kak Elin, kalau misalnya ada adik-adik yang mau mengisi pujian juga seperti tadi, atau mungkin menyanyi, atau mungkin puisi, atau Main mungkin alat musik. Iya benar. Kak Dira gimana nih? Boleh Kak? banget tuh Kak, itu nanti caranya bisa menghubungi kakak layannya siapa aja, mau di sektornya, mau sektor lain, pokoknya bisa deh. Oke deh, ditunggu ya kesaksian pujiannya dari adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama baca Mazmur. Nah, sudah apa juga tadi nih Kak Elin? Sudah apa Kak Dira? Sudah mendengarkan kesaksian pujian dari adik-adik. Iya. Lalu kita sekarang mau ngapain lagi ya Kak? Kita mau ayat hafalan nih adik-adik. Untuk itu, ATK sama Batita dulu ya Kak ya? Oke, kalau gitu untuk adik-adik yang TK dan Batita boleh minta mama, papa, opa, oma, atau kakaknya untuk bukain Alkitabnya ya. Dari mana ayat hafalannya? Dari Amsal pasal 3 ayat 6a. Sekali lagi, dari Amsal pasal 3 ayat 6a. Kalau sudah, kami akan bacain ya adik-adik ya. Amsal pasal 3 ayat 6a. Akuilah dia dalam segala lakumu. Kak Naomi, ada gerakannya loh. Oh iya, kalau Batita sama TK harus Iya, ada gerakan iya Kak Elin ya. dong. Gimana Kak Elin, kita bareng-bareng ya? Oke, deh, Mulai bareng-bareng dari- ya adik-adik Iya, ya. mulai dari ayat hafalannya ya. Iya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6a. Akuilah dia dalam segala lakumu. Sekali lagi ya. Oke deh. Sekali lagi ya, mulai dari ayatnya 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 6a. Akuilah dia dalam segala lakumu. Oke deh, itu buat TK dan Batita Kak Elin. Iya. Sekarang untuk kelas kecil, anak kecil dan anak tangguh. Nah, terambil ayat hafalannya terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kita buka sama-sama ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Kak Elin baca ya. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya Kak Naomi Boleh ya. Kak Elin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kalau ada adik-adik yang sudah menghafalnya, kirim kemana ya Kak? Adik-adik bisa kirimkan videonya, nanti minta direkam sama mama, papa, atau kakaknya, atau opa-omanya, lalu kirim ke kakak layan yang ada di sektor adik-adik, atau kakak layan yang lain juga nggak apa-apa kan ya Kak Elin ya? Atau kita juga punya loh media sosialnya, di mana Kak? Ada di Instagram. Ada juga di Facebook Pekat PA GPIB Jatipon. Nah, kita tunggu ya Kak Naomi, Kak Direk ya. untuk Iya. ayat hafalan adik-adik. Ditunggu ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak Naomi, Kak Direk. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu satu lagu dari Kidung Ceria. 156 Langit dan Bumi akan lenyap. Mainkan Kak Direk.
Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih bisa mengadakan IMPA online. Adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, sehat semua kan? Semangat ya. Kakak juga nih semangat mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, siapkan semua hati dan pikiran kita tertuju untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari ini di pagi yang cerah ini, kami anak-anak-Mu duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah Tuhan hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu dengan penuh takut akan Engkau dan penuh penyerahan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kakak mau lihat, coba. Pasti sudah siap semua. Siapkan Alkitab, hati kita dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita baca firman Tuhan dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Sudah ketemu ya adik-adik ya? Kakak ulangi ya. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, Hagai. Kita berbicara di firman Tuhan, Hagai adalah seorang apa adik-adik? Seorang nabi. Adik-adik, Nabi Hagai adalah
nabi yang pertama diutus Allah yang tidak kenal lelah untuk mendorong umat agar membangun kembali bait Allah atau bait suci. Adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah bertema utama bagi Tuhan. Kakak ulang ya sekali lagi. Tema di dalam firman Tuhan adalah utama bagi Tuhan. Adik-adik, utama itu apa sih? Utama itu adalah yang prioritas. Yang pertama, tidak ada lagi kecuali utama bagi Tuhan. Nah, contoh di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Hagai adalah Nabi Hagai yang tidak pernah kenal lelah untuk mendorong supaya umat kembali membangun bait suci. Karena adik-adik, pada waktu itu, pada zaman itu, pada pemerintahan Raja Kores pada tahun 538 sebelum Masehi, semua orang-orang Yahudi boleh pulang. Kira-kira 40.000 orang kembali bersama Zerubabel dan imam besar Yosua. Karena kenapa adik-adik? Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan kehidupan pribadi sendiri, keluarga. Mereka tidak mau lagi membangun bait suci. Mereka tidak mau lagi membangun bait Allah. Karena mereka apa? Sudah tidak termotivasi. Sudah tidak ada gairah untuk melayani Tuhan atau memprioritaskan Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Dan Nabi Hagai semangatnya yang luar biasa untuk mendorong bangsa Israel pada waktu itu, dan dia membuat suatu semangat, ayo kita bangun kembali bait suci. Adik-adik, pada waktu itu, pada masa itu terbengkalai. Bait suci yang dibangun itu terkatung-katung. Maksudnya adalah terbengkalai. Tidak ada yang mengerjakan lagi selama 15 tahun. Lama ya adik-adik, 15 tahun. Rumah Tuhan, bait suci, bait Allah itu terbengkalai. Kenapa adik-adik? Karena mereka sudah malas. Mereka tidak mau lagi mengutamakan Tuhan. Tapi Nabi Hagai yang selalu mendorong mereka untuk bersemangat, ayo kita bangun kembali bait Allah. Dan adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik masih mengutamakan Tuhan? Masih apa? Masih? Atau sudah capek? Atau sudah malas-malesan? Siapa yang di sini masih suka beribadah, masih semangat beribadah? Pasti adik-adik di rumah yang meskipun pada saat ini kita masih beribadah secara online, tapi adik-adik semangat, tidak putus, tidak ada gairah yang kendor lagi, tidak. Kakak yakin. Nah, kakak mau tanya, siapa lagi yang rindu beribadah di bait sucinya Allah, di bait Allah? Kakak aja kepengen banget, pengen kumpul lagi, impa bareng-bareng adik-adik, ketemu dengan adik-adik, say hello dengan adik-adik, ketemu muka dengan muka. Kakak rindu adik-adik, pasti adik-adik juga rindu datang ke bait Allah, di mana adalah gereja kita. Nah adik-adik, kenapa itu rumah atau bait Allah atau bait suci atau gereja itu terbengkalai? Karena mereka sudah tidak mengutamakan Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah secara online,
Apakah adik-adik mementingkan gadget adik-adik? Atau adik-adik lebih mementingkan game yang sekarang ada Free Fire lah, atau Mobile Legend lah? Males pergi males ikut daring, cuma daring doang, kakak-kakak nggak tahu. Tuhan Yesus lebih tahu adik-adik. Jadi adik-adik harus semangat, harus mengutamakan Tuhan dalam segi apapun, di dalam aspek kehidupan adik-adik. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Adik-adik lihat. Lihat ya, kakak mau kasih tahu nih. Ini adalah lingkaran. Ya, lingkaran. Di sini ada family atau keluarga. Ya. Keluarga, di sini ada neighbors atau tetangga, teman-teman atau sahabat, ya, di sini adik-adik. Nah, di sini lagi ada interest. Interest itu maksudnya apa? Hobi adik-adik, kesukaan adik-adik, ya. Dan di sini ada yang work atau pekerjaan yang mungkin mama-mama atau orang tua adik-adik bekerja. Dan ini adalah school, adik-adik pasti sekolah ya. Ini adalah school dan di bawah adalah church, gereja. Gereja, dan semua ini kita fokus adalah di tengah ini God, Tuhan Allah yang melingkupi semua kehidupan kita. Jadi apapun itu adik-adik, ada keluarga, ada teman-teman, ada hobi, ada pekerjaan, ada sekolah, ke gereja, semua itu untuk Tuhan, yang utama bagi Tuhan. Jadi adik-adik, pada saat pandemi saat ini, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Masih banyak adik-adik yang susah kalau mau pergi atau mau ibadah online karena nggak ada kuota. Terus masih ada yang bersekolah juga susah untuk dapetin daring untuk online untuk sekolah karena keterbatasan. Kita bersyukur adik-adik. Apapun hobi adik-adik, kesukaan adik-adik, itu orang tua adik-adik, keluarga, teman-teman, paling utama adalah Tuhan. Semuanya itu adik-adik, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan lihat hati adik-adik. Seperti firman Tuhan yang kakak sangat bersyukur sekali di ayat Hagai pasal 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, adik-adik, kebenaran firman Tuhan di mana Hagai, seorang nabi yang sangat mengutamakan Tuhan. Jadi kita mau berbuat apa saja, mau bikin apa saja, mau kerja dari pagi sampai malam, atau adik-adik punya uang banyak, tapi kalau tidak mengutamakan Tuhan, itu sama saja sia-sia, tidak ada artinya adik-adik. Jadi mari adik-adik masih sekolah, masih muda, masih banyak sekali yang harus adik-adik lakukan. Jadi utamakanlah Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik. Dan kakak ada 2 yang harus adik-adik catat di dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Hagai adalah
marilah terus membangun rumah Allah. Rumah Allah itu adalah mencintai rumah Allah. Mencintai rumah Allah adalah mencintai gereja. Contoh, mencintai rumah Allah. Kita pergi ke gereja, nanti kalau kita sudah tatap muka, jangan buang sampah sembarangan. Jangan coret-coret. Nah, itu yang mencintai rumah Allah atau mencintai bait suci, baitnya Allah. Yang kedua, kita harus mencintai rumah kita. Sekarang kita tiap hari sudah kumpul sama keluarga. Itu adalah rumah kita atau bait Allah yang diciptakan, yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Yang ketiga, tubuh kita adalah bait Allah. Nah, adik-adik, bukannya gereja saja yang baitnya Allah, tapi tubuh kita adalah bait Allah yang mesti kita jaga. Contoh, kita jaga kesehatan kita, pergi kemana-mana pakai masker, karena pandemi masih ada, karena COVID-19 masih ada, kita harus ikut protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak kalau kita bertemu dengan orang lain. Itu yang adalah tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus jaga bait Allah, jangan dicoret-coret, badannya dicoret-coret, jangan, karena itu tubuhmu adalah bait Allah. Yang kedua adalah memilih yang utama, yang paling utama. Maksudnya adalah memilih diri sendiri atau Tuhan. Nah, kakak yakin adik-adik lebih mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Baiklah adik-adik, kakak sudahi firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan membuat kita semakin taat, semakin setia, dan tetap mengutamakan Tuhan di segala kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada pagi hari ini membuat adik-adik semakin setia. Terima kasih. Dan satu lagi, jangan lelah untuk ikut ibadah online secara daring. Adik-adik jangan lelah pergi sekolah minggu atau IMPA pagi. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh adik-adik terapkan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita saat ini mau meresponi firman Tuhannya ya. Iya, Adik, Kak Ira. dari Kidung Syariah 228, Tuhan ambil hidupku. Kak Nomi, kenapa ya judulnya Tuhan ambil hidupku? Iya adik-adik, jadi kita mau nyanyikan lagu ini sebagai bentuk ungkapan kita, sebagai bentuk nyanyian kita kepada Tuhan Yesus bahwa kita ingin hidup kita dipakai untuk Kemuliaan nama Tuhan. Iya, mari kita nyanyikan lagu ini. Bait 1 dan 5 ya Kak. Relin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Baiknya yang kelima. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma, jadikanlah hatiku tata kebesaranmu, tata kebesaranmu. Teman-teman IMPA, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami berdoa.
khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri kami ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk IMPA online kami. Kami bersyukur kami masih dapat beribadah bersama walaupun tidak bertemu langsung. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai ibadah kami dan memberkati kakak-kakak layan yang telah menyiapkan IMPA ini dengan baik sehingga kami selalu merasakan ibadah yang penuh dengan sukacita dan kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Surga, berkatilah orang tua kami, lancarkanlah pekerjaannya, dan berilah kesehatan supaya sehat selalu. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sedang melaksanakan sekolah dengan secara online. Ya Tuhan Yesus, semoga kami bisa menerima tugas-tugas yang dari guru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru di sekolah dan kepala sekolah. Ya Tuhan Yesus, Engkau berkati, semoga mereka sehat selalu dalam mengajar. Ya Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, GPIB Jatipon. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Tuhan berkati orang-orang yang boleh melayani, mulai dari pendeta, juga presbiter, juga ke-6 pelkat yang ada, serta komisi-komisi yang ada. Kiranya Tuhan berkati agar pelayanan yang dilakukan dapat memuliakan nama Tuhan, dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus melalui pelayanan di gereja kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk Luther Tobing dari sektor 5, dan juga untuk teman kami Vero yang ada di sektor 10. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang boleh melihat kondisi mereka saat ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan kiranya Tuhan berkati ya Tuhan obat-obatan yang diminum, perawatan yang diberikan oleh keluarga mereka, supaya pada akhirnya mereka pun boleh kembali sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga mau mengucap syukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk Gabriel Nanguru dari sektor 14, dan juga untuk Rachel Ivana Raja Gubuk dari sektor 15 yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun umur bagi mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan berkati teman-teman kami ini dalam umur yang baru, kiranya mereka pun boleh semakin menyenangkan hati Tuhan, mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka dalam sekolah mereka, dan kiranya mereka pun juga dapat menjadi anak yang patuh akan orang tua mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
bagaimana nih kita bisa kasih persembahannya ke gereja, Kak? Nah, adik-adik dapat memberikannya. Pertama, adik-adik dapat menitipkan mama papa dan nanti mama papa bisa langsung Kasih ke kotak persembahan yang tersedia di gereja. Oh iya, betul. Yang kedua nih Kak, nah di sini juga kita ada QR code yang nantinya adik-adik bisa transfer melalui aplikasi ada OVO, terus apa lagi kalian? GoPay, Dana, Genius, dan masih banyak lagi Kak. Iya, dan yang lain-lain pokoknya yang bisa untuk scan QR code deh Iya. adik-adik. Nah, terus adik-adik jangan lupa nih kalau misalnya adik-adik memberikan persembahan melalui QR code, contohnya adik-adik pengen memberikan persembahan 5.000. Nah, biasanya kan adik-adik memberikannya tulisnya 5000, betul ya? Tapi untuk membedakannya nih Kak Elin, Kak Dira, Kayak supaya gimana, Kak Nomi? supaya bisa tahu kalau misalnya persembahannya itu dari adik-adik dari PLKPA, adik-adik bisa mengetiknya 5011. Contohnya kalau adik-adik mau memberikan persembahan senilai Rp5.000. Tapi persembahan berapapun ya, Tuhan Yesus Terima. terima dong adik-adik. Yang penting bukan jumlahnya, tapi bagaimana sikap hati dalam Berikan Iya, persembahan. betul. Iya. Lalu kita mau bernyanyi nih Kak Nomi sambil kita menyiapkan persembahan kita, membawa persembahan kita. Dari mana Kak Dira? Yuk adik-adik kita berikan persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah sekarang adik-adik kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa. Nah adik-adik lipat tangannya, tutup mata, kita mau bersatu hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus, persembahan kami boleh menjadi persembahan yang terbaik bagimu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati persembahan kami agar persembahan kami berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya Kak Elin, kita mau tahu nih kakak-kakaknya siapa aja. Yuk Kak Elin, kita harus mundur. Karena bakal banyak banget. Banyak banget. Berapa sih Kak Elin? Ya nggak apa-apa, kita langsung panggil aja. Yang pertama dulu nih Kak Elin, yang udah menemani kita dari awal IMPA online hari ini. Ada Kakak Adira. Halo. Ya. Lalu ada siapa lagi Kak Nomi? Yang kedua, Kak Nomi panggil ya Kak Elin Iya. ya. Yang kedua ada Kak Esther Nurul. Yeay. Halo adik-adik. Lalu yang ketiga siapa Kak Elin? Ada Kakak Syarin. Yeay. Halo adik-adik. Lalu yang keempat ada Kakak Yunita. Yeay. Halo adik-adik. Dan terakhir siapa Kak Elin? Ada Kakak Jarang. Yeay. Halo adik-adik. Tapi Kakak di sini itu masih ada lagi Kak yang belum bersama-sama kita saat ini. Yang belum kenalan sama adik-adik ya Kak Iya, Elin, yang belum ya? kenalan sama adik-adik. Ada Kakak James, ada Kakak Ada Kakak Jelita. iya, Kakak Jelita, Ada Kakak- Kakak Ada Kakak Keisha, Iya, Keisha. ada Kakak Jerry. Mungkin yang lain juga ada banyak yang tahu ya. Tapi kakak-kakak itu semua baru diteguhkan minggu kemarin untuk melayani di PLKP. PA. Nah, adik-adik kita sama-sama ucapin selamat datang yuk buat kakak-kakak pelayan kita yang baru. Yuk, selamat datang kakak-kakak gitu ya Kak. ya. Oke, yuk kita ngomong bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat datang kakak-kakak. Selamat melayani. On. Ya Kak Naomi, Kak Dira, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita nih. Oh iya Kak Elin, betul.
Nah, untuk itu kalian karena kita mau mengakhiri ibadah kita, untuk itu kita mau nyanyi satu lagu, tapi adik-adik harus kembali berdiri. Iya dong. Iya, yuk adik-adik kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria berapa kali? Dari Kidung Ceria berapa Kak Diru? Kidung Ceria 227, tanganku hendak kupakai. Adik-adik, kakak mau kasih aktivitas ya, yang berbentuk dalam video. Video ini kakak mau kasih tahu ke adik-adik, bikin video, buat video adik-adik, minta tolong sama papa atau mama atau opung atau opa oma yang ada di rumah, tolong videoin. Adik-adik bilang, yang paling utama dalam hidup saya adalah, sebutkan nama adik-adik ya. Yang contoh, yang utama bagi Kak Jelita buat Tuhan adalah satu, berdoa setiap hari, berbuat baik, seperti itu ya adik-adik, dan lain-lain. Adik-adik buat videonya, gak usah panjang-panjang gak apa-apa. Nanti kirim ke WA kakak-kakak layan yang adik-adik biasa kirim ya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya video-videonya yang mengutamakan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih, adik-adik sudah dengar firman Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan tutup dalam doa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitu besar kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang terdapat dalam Hagai pasal 1 ayat 1 dan 7. Di mana seorang Nabi Hagai yang begitu mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk lebih mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menjadi remah dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu secara pribadi yang membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Memberkati adik-adik yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini secara daring. Juga buat orang tua adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta